Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas fisika kelas 10. Kali ini di bab 6, yaitu mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Pada video kali ini saya akan membahas subbab 6.1, yaitu mengenai gaya dan resultan gaya gravitasi Newton. Mari kita mulai. Yang pertama tentang hukum gravitasi umum Newton. Perhatikan ilustrasi berikut ketika benda pertama bermassa M1 dan benda kedua bermassa M2 saling mengalami gaya tarik di sini ketika jaraknya terpisah sejauh r. Maka hukum gravitasi umum Newton di sini berbunyi gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara matematis ditulis dengan F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat, di mana F-nya adalah besar gaya tarik-menarik antara kedua benda dengan satuan Newton, G adalah konstanta gravitasi universal yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Dari mana angka ini didapatkan nanti akan saya bahas pada salin dia berikutnya. Kemudian M itu adalah massa benda dalam satuan kilogram dan R adalah jarak pisah antara kedua benda. Kemudian mengenai hukum gravitasi umum Newton, di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan jika kita menggunakan persamaan yang tadi. Yang pertama, benda dianggap berbentuk bola seragam atau sphere sini, atau kita sebut dengan partikel atau juga kita sebut dengan titik materi. Dan yang kedua, garis kerja gaya terletak pada garis hubung antar kedua buah pusat benda yang menghubungkan benda bermassa M1 dan benda bermassa M2. Kemudian yang ketiga berlaku hukum Newton yang ketiga, yaitu hukum tentang aksi reaksi. Kemudian untuk menentukan tetapan gravitasi G. Nilai G, konstanta G ini tidak dapat ditetapkan secara teori, melainkan melalui eksperimen menggunakan instrumen yang namanya neraca Cavendish. Gambarnya seperti ini. Jadi ini merupakan neraca torsi yang sangat sensitif sekali untuk menentukan besarnya konstanta gravitasi G. Dengan nilai F yang telah ditentukan dari percobaan Cavendish, nilai G itu didapatkan dengan keakuratan sekitar 1%, hasilnya tidak terlalu jauh dengan angka 6,67 kali 10 pangkat min 11 yang tadi barusan. Kita tahu bahwa gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa 1 kg adalah 9,8 Newton. Sedangkan jarak benda dari permukaan bumi ke pusat bumi adalah sekitar 6.370 km. Maka dari itu, dengan menggunakan persamaan F sama dengan Gm1m2 per R kuadrat, kita dapat memperoleh massa bumi, yaitu sekitar 6 kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian, tentang resultan gaya gravitasi pada suatu benda. Misal pada benda M1 bekerja gaya gravitasi F12 akibat M2 dan F13 akibat M3. Maka vektor resultan kedua gaya yang bekerja pada M1 dapat dinyatakan dengan F sama dengan F12 ditambah F13. Dan besarnya dinyatakan oleh persamaan F sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2F12 kali F13 kali cos theta, seperti persamaan pada resultan vektor yang kita telah pelajari pada bab vektor yang terdahulu. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Tentukan gaya gravitasi antara dua buah benda bermassa 3 kg dan 4 kg yang terpisah sejauh 50 cm. Untuk penyelesaiannya, jadi untuk kita dapat menentukan gaya gravitasi antara dua benda, dapat kita gunakan persamaan berikut ini, yaitu F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Akibatnya kita peroleh F gravitasinya adalah konstanta umum gravitasi yang perlu kita ingat, yaitu 6,67 2 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi kali kilogram pangkat minus 2 dikali massa benda pertama yaitu 3 kg, massa benda kedua 4 kg, dan jarak pisahnya kita rubah dalam satuan meter yaitu 0,5 meter persegi. Sehingga kalau dihitung nanti hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 9 Newton. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Dua bintang masing-masing bermassa M dan
4M terpisah pada jarak D. Tentukan letak bintang ketiga yang bermassa M agar tidak mengalami gaya gravitasi. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal ini, kita buat dulu ilustrasinya seperti pada gambar berikut. Jadi benda yang bermassa M dan benda yang bermassa 4M di sini, kemudian diletakkan benda yang bermassa M kecil di tengah-tengah sehingga gaya antar kedua benda di sini, gaya antara M dan M, kemudian M dengan 4M itu besarnya sama, sehingga resultannya 0. Untuk penyelesaiannya, karena bintang ketiga tidak mengalami gaya gravitasi, maka resultan gaya yang dialami oleh M mestilah 0. Sehingga besar dari F1 itu akan balance atau sama dengan F2. Kita masukkan persamaan gravitasi umum, yaitu G kali M, M per X kuadrat jaraknya. Dan untuk gaya yang kedua, karena jarak pisahnya itu adalah D, maka jarak antara M dengan 4M itu menjadi D dikurang X. Kita selisihkan D dengan X. Ini hasilnya akan sama dengan G kali 4M kali M per D min X kuadrat. Jika kalau kita sederhanakan 1 per X kuadrat sama dengan 4 per D min X kuadrat. Sederhanakan persamaan di atas, kemudian kita akarkan kedua ruas. Jadi yang ini kita akarkan, dan ruas yang sebelah kanan pun kita akarkan. Hingga kita peroleh 1 per X sama dengan 2 per D min X, yang mengakibatkan nilai X sama dengan sepertiga D. Jadi, letak bintang ketiga yang bermassa M agar tidak mengalami gaya gravitasi adalah sepertiga D dari benda bermassa M1, yaitu M, atau 2 per 3 D dari benda bermassa M2, yaitu 4M. Kemudian contoh soal ketiga. Benda A, B, dan C membentuk suatu segitiga sama sisi. Jadi formasinya berbentuk segitiga sama sisi seperti berikut, seperti gambar berikut. Kemudian kita tentukan besar gaya gravitasi pada benda B. Untuk penyelesaiannya, perhatikan bahwa benda B ditarik oleh benda A menghasilkan FBA, dan ditarik oleh benda C menghasilkan FBC yang ini, di mana theta itu adalah sudut antar dua gaya, yaitu FBA dan FBC, yang besarnya adalah 60 derajat karena sudut masing-masing titik pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Kemudian kita hitung nilai masing-masing gaya, kemudian cari resultannya menggunakan rumus yang vektor. Besar FBA sama dengan G kali MB kali MA per RB kuadrat, RBA kuadrat, yang besarnya sama dengan G kali 3 kali 1 per 1 kuadrat, yang kalau kita hitung adalah 3G Newton antara partikel A dan partikel B. Kemudian kita cari juga gaya antara partikel B dan partikel C. Kalau kita hitung G kali MB yaitu 3 kali MC yaitu 2 per jarak pisahnya 1 kuadrat. Kalau kita hitung hasilnya adalah 6G Newton. Dan untuk mencari resultan antara dua buah gaya yang saya beri warna merah di sini, itu kita menggunakan persamaan vektor yang ini. F sama dengan akar FBA kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2FBA kali FBC cos theta. Kemudian kita substitusikan data-data yang telah kita peroleh ke persamaan yang ini, sehingga sebagai akibat kita peroleh F resultannya adalah 6G akar 63 Newton. Dengan nilai G adalah 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi kali kilogram pangkat minus 2. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai persamaan umum gravitasi Newton. Berikut ini ada 2 soal latihan yang bisa kalian coba. Dan selamat mengerjakan.